Dan karena jalur LAN ini ada di bridge, kita pilih bridge. Kita ke menu advance, kita play dulu. Kita ke menu advance, tipenya untuk upload kita pilih LU3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR. Jumpa lagi di Mundo TV. Selamat datang di Mundo TV. Pada video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat semua tentang limit bandwidth, kemudian setting jalur. Jadi ada dua jalur WiFi dan jalur LAN dengan pembatasan bandwidth yang berbeda. Jalur WiFi misalnya kita batasi download berapa Mbps dan uploadnya berapa Mbps. Kemudian jalur LAN yang masuk ke laptop, ke PC, kita membatasi 5 Mbps misalnya untuk download dan 3 Mbps atau 2 Mbps untuk uploadnya, dengan jalur yang berbeda dan juga pembatasan bandwidth yang berbeda. Oke sahabat semua, untuk bagaimana cara membuat voucher yang sederhana itu sudah banyak di video sebelumnya, baik dengan cara jadul, langsung melakukan limit manual, baik limit waktu maupun limit bandwidth, maupun kita menjual kuota dengan limit total byte dari kuota tersebut. Kita bisa menjual kuota atau kita menjual bandwidth dengan melimit waktu 1 jam, 1 hari dan sebagainya. Itu pun sudah dibahas tuntas pada video sebelumnya, dan pada video kali ini kita akan membagi jalur dan melimit bandwidthnya. Oke, simak terus. Ini adalah topologi usaha hotspot WiFi yang langsung kita membagi bandwidth atau melimit bandwidth yang seperti sahabat lihat di topologi ini. Sahabat lihat, ini ada pengguna lewat wireless LAN 1 menggunakan MikroTik RB9312ND. Sumber internetnya ini terserah sahabat mau menggunakan fiber atau menggunakan router 4G. Dan MikroTik yang kita gunakan adalah MikroTik yang murah, 300-an ribu rupiah dengan RB9312ND ini. WLAN satunya kita aktifkan sahabat untuk digunakan pengguna di handphone ataupun di tablet lewat WiFi. Kemudian WLAN 1 IP address-nya adalah 10.10.10.1. Ini khusus untuk yang WLAN 1 ke pengguna HP atau pengguna WiFi langsung ke handphone. Dengan limit bandwidth download 3 Mbps dan upload 2 Mbps. Kemudian sumber internetnya ini IP address-nya adalah DHCP atau kita ikuti dinamis saja lewat jalur LAN dari sumber internet masuk ke Ether 1 di MikroTik RB9312ND. Kemudian Ether 2 dan Ether 3 ini kita akan lakukan bridge Ether 2 dan Ether 3 ini ke PC atau laptop dengan IP bridge 10.10.20.1 lewat jalur LAN baik Ether 2 maupun Ether 3 dengan pembatasan bandwidth atau download 5 Mbps dan uploadnya 3 Mbps. Oke, kita akan lakukan settingan sederhana dan sekaligus membuat voucher cara jadul atau cara gaptek dengan membuat user dan password tinggal kita input dan digunakan oleh pelanggan dan langsung kita batasi limit yang kita inginkan ke pengguna. Inilah topologinya dengan spesifikasi dan juga IP address-nya. Dari sumber internet masuk ke MikroTik langsung dipancarkan dan juga lewat LAN. Karena MikroTik ini support wireless atau ada pancaran WiFi-nya. MikroTik RB9312ND juga RB9412ND juga bisa langsung memancarkan WiFi-nya. Oke, simak settingan. Oke sahabat, kita langsung melakukan settingan. Sekarang sudah terhubung lewat jalur LAN. Ether 2 dari MikroTik, karena Ether 1-nya masuk ke sumber internet, Ether 2-nya masuk ke laptop saat ini. Oke, sudah terkoneksi lewat LAN dan kita buka Winbox. Login admin passwordnya masih kosong, kita klik connect. Nah, setelah terkoneksi, karena MikroTik ini sudah pernah disetting dasar sebelumnya, kita mulai dari awal sehingga kita reset dulu. Ke sistem, reset konfigurasi, no default konfigurasi. Oke, dan kita klik reset. Oke sahabat, IP-nya 000 RB9312ND. Oke, sudah ada. Kita klik di bawah MAC address untuk connect dengan MAC address. Muncul di atas, connect to. Kemudian login admin passwordnya kosong, kita klik connect dan sukses. Oke, ini kita cancel dulu. Pastikan sumber internet
sudah masuk ke Ether 1 dari RB9312ND. Saat ini kita gunakan Orbit Pro H2 router 4G. Yang pertama kita lihat di menu interface. Oke, menu interface WLAN-nya belum on. Sekarang kita on LAN duluan. Oke, kita klik kemudian centang warna biru ini dan WLAN-nya sudah tidak redup lagi. Kemudian kita klik buka. Kemudian di menu wireless kita akan ganti dari station ke AP bridge. Oke, kemudian SSID MikroTik kita akan rubah. Di MikroTik ini kita akan rubah ke nama WiFi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya M931, yang lainnya biasa dibiarkan default kecuali mode dan SSID ini yang penting, nama WiFi-nya. Kita klik apply. Oke. Passwordnya kita tidak mengotak-atik lagi karena akan masuk ke billing hotspot. Setelah kita mengaktifkan, kita langsung masuk ke IP DHCP client. Oke, kita klik tambah. Karena sumber internetnya ada pada Ether 1, kita pilih Ether 1 apply. Oke, ini secara dinamis. Yes, add-nya juga yes. Langkah kedua kita akan buat IP address untuk sesuai dengan topologinya. Ada IP address secara otomatis dari Ether 1, kemudian Ether 2 dan WLAN 1. WLAN 1 dengan IP 10.10.10.1 dan Ether 2 atau Ether 3 yang kita bridge, IP bridge-nya 10.10.20.1. Oke, kita masuk ke IP address. Nah, DHCP dari Ether 1 sumber internetnya sudah terbaca. Kita tambahkan untuk WLAN 1 dengan IP 10.10.10.1/24 WLAN 1 apply. Oke. Yang kedua adalah kita akan buat bridge dulu. Sebelum kita buat IP-nya, kita ke menu bridge. Kemudian di menu bridge ini kita klik tambah, ini pakai nama default saja, apply OK. Kemudian kita di menu port, kita tambahkan untuk Ether 2 dan Ether 3. Ether 2 bridge 1, apply OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk Ether. Oke, ini langsung restart MikroTik-nya. Kita masuk kembali. Kita tambahkan lagi untuk Ether 3 di interface ini. Ether 3 apply. Oke. Sudah selesai bridge satunya, sehingga kita bisa tambahkan lagi IP address untuk yang ketiga ini. IP dari bridge ini adalah 10.10.20.1. Jadi sahabat bisa lihat ini adalah IP untuk bridge-nya. Kita masukkan 10.10.20.1/24 di menu bridge 1. Apply. Oke. Nah, sahabat, sumber internet dari Ether 1 IP address-nya otomatis terbaca. Ini adalah IP address dari sumber internet dari Orbit. Kemudian bridge 1 dan WLAN 1. Jadi kita pisahkan. Oke, tahapan selanjutnya kita akan ke IP, kemudian DNS. Nah, sumber internetnya sudah terbaca, kita centang allow remote request apply. Oke. Dan yang berikut adalah IP firewall. Kita akan di menu NAT ini kita tambahkan, kita masuk create. Chainnya di menu general, chainnya sosnat, out interface ini pada Ether 1 karena sumber internetnya pada Ether 1, sahabat. Kemudian actionnya must create, apply. Oke, sahabat, IP address sudah, kliennya sudah bound. Kemudian kita ke IP hotspot. Nah, di sini kan ada dua, yaitu dari jalur WLAN 1, jalur wireless dan jalur LAN. Kita akan buat jalur wireless dulu.
Kita akan buat jalur wirelessnya dulu. Di menu server kita manfaatkan hotspot setup. Yang pertama adalah WLAN 1. WLAN 1 untuk jalur wifi nya. Oke, IP-nya sudah muncul 10.10.10.1. Kemudian kita next sampai selesai. Oke, langsung terbentuk admin. Yang kedua kita buat hotspot untuk jalur bridge 1 ini. Bridge ini yang keluar lewat LAN. Oke, kita next saja. IP-nya 10.10.20.1. Next lagi, di select sertifikat ini non saja, kita pindah ke non. Next sampai selesai. Oke, sudah sukses untuk dua jalur ini. Sekarang kita buat admin ini, user secara otomatis admin berlaku untuk keduanya, dan kita buat tambahkan user misalkan LAN 1 password kosong play, dan kita pilih di ini sudah langsung login sahabat, mengarahkan untuk login. Nah sahabat bisa lihat, kita login dulu dengan admin secara default tadi password kosong, dan kita sudah sukses untuk login, dan ini sudah bisa online. Nah sahabat sudah bisa langsung otomatis. Kita buat dulu, kita klik server, pilih hotspot. Oke, server kita pilih bridge ini untuk LAN dengan nama wifi, dengan user L1 atau password L1 apply OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk jalur LAN 2. Servernya kita pilih yang HS Bridge. Ininya profilnya default L2 password kosong. Kita klik OK. Misalkan W1 servernya ada di HS Proof 1 ini, apply OK, dan kita tambahkan lagi untuk W2 password kita kosongkan, sahabat bisa buat sendiri juga. Di HS Proof 1 servernya apply OK. Jadi di server ini sudah ada dua jalur untuk LAN di Ether 2 dan 3, dan jalur untuk WiFi di wireless LAN 1. Bridge ini kita bridge Ether 2 dan 3. User sudah terbuat, LAN 1 dan 2 ini ibarat passwordnya, ibarat vouchernya ada 4 terbentuk. Admin ini untuk semua. Nah sahabat, kita lihat topologinya. Di jalur wireless LAN itu 3 Mbps untuk download dan uploadnya 2 Mbps. Kemudian jalur LAN di Ether 2 dan 3, sekarang LAN di Ether 2 posisi, downloadnya 5, uploadnya 3 Mbps. Nah sekarang kita lakukan settingan itu di menu bridge. Namun sebelumnya kita uji dulu speed normal saat ini yang kita sudah koneksi lewat LAN jalur bridge ini. Speed normal saat ini di waktu selesai, di waktu jam 7 malam. Oke sahabat, 11,83 Mbps untuk downloadnya. Ini adalah unlimited atau kecepatan internet real atau nyatanya sebelum kita batasi. Dan uploadnya 7,60 Mbps. Oke, kita akan limit di LAN dulu karena sekarang terkoneksi dengan jalur LAN. Menu bridge, dan kita gunakan Ether 2 ini. Kemudian wireless LAN-nya juga on. Sekarang kita akan batasi yang jalur LAN dulu, Ether 2, dan kita mau buktikan. Kita menu GWS, dan kita buat di GWS-TP ini. Kita karena buat LAN, jadi kita buat LAN untuk downloadnya 5, uploadnya 3. Oke, LD5. Kemudian kain ini kita pilih PC key, download, karena ini download jadi 5 Mbps. Kemudian karena download kita centang yang DST address ini,
kemudian langsung kita play oke. LAN download 5 dan kita buat LAN uploadnya. Jadi kita beri saja LAN U karena uploadnya 3 Mbps. Kita beri di sini LU3 dan kita pilih PC key, kemudian rate-nya ini 3M, dan untuk upload kita memilih atau mencentang set address, kemudian kita play oke. Nah, LAN download dan LAN upload 5 Mbps dan 3 Mbps sudah terbentuk. Sekarang kita ke menu simple, ininya kita hapus, kita tambahkan misalnya jalur LAN. Kemudian karena jalur LAN ini ada di bridge, kita pilih bridge. Oke. Yang lainnya dibiarkan unlimited. Kemudian kita ke menu advance, kita play dulu. Kita ke menu advance, gue tipenya untuk upload kita pilih LU3, dan untuk download yang kita sudah buat di list sebelumnya kita pilih LD5 untuk downloadnya. Untuk uploadnya LU3 dan untuk downloadnya LD5. Kita klik play oke. Sekarang kita coba, sekarang kita uji apakah 5 Mbps dan 3 Mbps tadi bisa berfungsi atau tidak. Untuk download berarti di bawah 5 Mbps dan ternyata sangat berefek. Dan upload yang kita batasi 3 Mbps, ini bisa lebih dari 3 sedikit ataupun di bawah, tapi rata-rata di bawah 3 Mbps. Oke, 2,93 Mbps. Kita uji yang kedua untuk jalur LAN ini. Sekarang jalur LAN. Oke, masih tetap berefek stabil di bawah 5 Mbps untuk jalur LAN. Dan kita akan lihat jalur LAN uploadnya 4,56, masih di bawah 5 Mbps. Dan kita lihat uploadnya apakah bisa di atas 3 Mbps atau tidak, tetap di bawah 3 Mbps. Ini sangat efek untuk jalur LAN. Ini untuk Ether 2 dan Ether 3 sama karena kita bridge. Oke sahabat, kita akan buat untuk wireless LAN-nya. Ini jalur LAN dan kita buat wireless LAN-nya. Oke, di menu gue tipe ini kita klik tambah. Wireless LAN di sini ini 3 download dan 2 Mbps untuk upload untuk jalur yang WAN. Oke, dan kita beri 32 WAN download 3. Kemudian kita beri nama PC key, ini nama untuk mengingatkan saja. Rate-nya ini 3M. Kemudian kita centang destination address-nya. Oke, dan apply oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk uploadnya atau WAN uploadnya WAN U2 2 Mbps, kita klik apply oke. Jadi WAN download itu 3 Mbps dan WAN download 3 Mbps dan WAN upload 2 Mbps. Jadi di sini WAN upload 2 Mbps WU2, kainnya PC key, kemudian rate-nya ini 2M, kemudian classifiernya kita centang search address dan apply oke. Sekarang kita akan buat di menu simple quest-nya. Simple quest. Di menu simple quest kita klik tambah. Di menu general ini kita beri nama WAN. Kemudian karena di WLAN 1 kita pilih WLAN 1 dan kita klik apply dulu. Kemudian di menu advance pada gue tipe ini kita pilih untuk upload itu pada WU2 seperti yang kita buat tadi, dan target downloadnya kita pilih WAN download 3 atau WD3. Apply dan oke. Nah sahabat, sekarang kita akan
cabut dulu jalur LAN dan kita akan masuk, kita aktifkan. Nah, M931 nama wifi-nya, karena kita sudah keluar, jadi sementara untuk oke, ini sudah langsung meminta untuk login. Nah, sahabat bisa lihat W1 dan kita klik connect dan sukses sahabat. Sekarang kita sudah bisa online dan kita akan membatasi. Oke, kita sudah batasi dan sekarang kita uji. Oke sahabat, sekarang sudah terkoneksi lewat jalur wifi. Walaupun ini no internet koneksi, tapi kita sudah sukses untuk melakukan login. Kita sudah sukses di W1 dan sekarang kita uji apakah download 3 Mbps dan upload 2 Mbps berfungsi atau tidak. Nah, sahabat bisa lihat sekarang sudah jalan. Downloadnya kita batasi 3 Mbps dan kita lihat uploadnya nanti, dan ternyata sangat berefek. Download 2,63 Mbps di bawah 3 Mbps dan upload kita batasi di bawah 2 Mbps. Sahabat juga bisa lihat di aktivitas. Nah, di sini. Oke, sekarang di 2 Mbps RX nih. Oke sahabat, sukses dan kita uji sekali lagi untuk jalur wifi, jalur wireless LAN. Oke, ini terbaca. Oke, masih melakukan konfigurasi tapi internetnya sudah jalan. Sahabat, sukses untuk kita melimit bandwidth dalam usaha hotspot wifi. Dan sekarang kita mencoba untuk melimit kuotanya. Jadi sahabat jika menjual kuota, sebaiknya menjual kuota misalkan 1 GB, kuota 1 GB sahabat jual berapa? Misalkan sahabat menjual paket Orbit 100 GB itu atau 1 GB 2.000 rupiah, sahabat bisa jual 3.000 untuk 1 GB. Itu contoh. Atau sahabat menggunakan paket yang murah yang lain, atau bahkan sahabat yang menggunakan fiber tinggal melimit waktu saja tanpa menggunakan gigabyte. Oke sahabat, itulah bagaimana cara membuat hotspot dengan jalur LAN, jalur wifi, membagi bandwidth jalur LAN maupun jalur wifi. Cara sederhana, bahkan membuat voucher dengan melimit kuota dan juga melimit waktu serta melimit bandwidthnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses.